Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Su Yi berbaring di kursi kayu, tidak bisa bergerak. Ketika Su Feng membanting pukulannya, dia hanya menonton dalam diam, matanya tenang dan tak tergoyahkan. Berhenti. Tiba-tiba, sesosok tiba-tiba muncul, dan dengan lambaian tangannya, Su Feng terlempar keluar. Su Feng jatuh lebih dari 10 meter, dan wajahnya menjadi abu. "Klan tua, kenapa kamu?" Ketika Su Feng mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa Li Changqing, seorang tetua desa, yang menghentikannya. Li Changqing menunjuk keluar halaman dan berkata tanpa ekspresi keluar, "Ketika kamu tahu kesalahanmu, kapan kamu akan melihatku lagi?" Ekspresi Su Feng mendung untuk sementara waktu, dia ingin menjelaskan, tetapi ketika dia menghadapi mata Li Changqing yang ganas dan menakutkan, dia tiba-tiba panik, tidak berani ragu lagi, bangkit dan bergegas pergi. Sebelum pergi, dia menatap Su Yi dengan pahit. "Maaf, aku membuatmu tertawa." Li Changqing menghela nafas, berbalik menghadap Su Yi, dan membungkukkan tangannya untuk meminta maaf. Su Yi hanya bertanya, "Bagaimana kabar Aling?" Sebulan telah berlalu, meski cederanya belum membaik sama sekali, tapi untungnya dia bisa berbicara dengan normal. Alis Li Changqing berkedut segera, ekspresinya tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya, dan berkata, "Ini sangat buruk, dia memasuki Gunung Mou hari ini untuk mengumpulkan obat-obatan, masuk ke area terlarang di gunung, terluka oleh monster ular yang menakutkan, dan diserang oleh racun ular di tubuhnya. Hidupnya hilang. Jika terus seperti ini, dalam 3 hari, Aling akan kehabisan vitalitas dan mati." Setelah mendengarkan Su Yi, dia menghela nafas lega dan berkata, "Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dalam racun dunia ini." Mata Li Changqing berbinar, "Apakah Yang Mulia punya solusi?" Su Yi berkata dengan lembut, "Bukankah itu tujuanmu datang menemuiku?" Li Changqing terkejut dan berkata, "Yang Mulia, sudahkah Anda menebaknya?" Su Yi berkata, "Sebelumnya saya agak ragu, tetapi ketika Anda menembak balik Su Feng, saya mungkin yakin bahwa Anda datang menemui saya demi menyelamatkan Aling." Mata Li Changqing berkedip sebentar, dan dia menghela nafas. "Tentu saja, Yang Mulia jelas bukan orang biasa." Su Yi berkata, "Cedera saya dapat disembunyikan dari orang lain, tetapi karena Anda telah menggunakan teknik jiwa bintang kecil untuk memeriksa, jelas bahwa jika itu adalah dewa yang menderita cedera serius seperti saya, dia pasti sudah mati dan Anda bisa menebak dari sini. Tidak mengherankan jika ada sesuatu yang keluar." Seni jiwa bintang kecil. Wajah Li Changqing tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan kaget, "Yang Mulia telah melihat melalui teknik rahasia yang saya gunakan." "Bagus." Su Yi menatap Li Changqing sejenak, dan berkata, "Hal-hal ini akan dibahas nanti, kamu bawa Aling dulu." Li Changqing menarik napas dalam-dalam, menekan gejolak di hatinya, menangkupkan tangannya, dan berkata, "Yang Mulia, tunggu sebentar." Setelah semua berbalik, menyaksikan orang lain menghilang, Su Yi melihat melalui halaman ke cakrawala. Senja sangat dalam, dan langit berwarna ungu muda. Di Gunung Mou kuno, kabut memenuhi udara. Tak lama kemudian, malam akan turun, dan putaran bulan ungu ajaib itu akan menggantung di langit lagi. Pada malam ketika dia datang ke desa Kaosi pada hari pertama, ketika Aling mengeluarkan pil darah Kuilong, yang disumbangkan oleh tetua klan Li Changqing, Su Yi tahu bahwa Li Changqing pasti telah memperhatikan sesuatu dalam dirinya akan memberikan ini semacam obat mujarab satu sama lain. Li Changqing memiliki banyak pengalaman dan juga sangat tenang, dan tidak membicarakan hal ini dengan orang lain. Oleh karena itu, selama bulan ini, kehidupan saya di desa Kaosi damai dan tidak terganggu. Jika Aling tidak terluka hari ini, Li Changqing mungkin tidak akan datang menemuinya. Alasannya juga sangat mudah ditebak, ada masalah dengan asal saya sendiri. Li Changqing tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan dirinya sendiri. Namun, Su Yi yakin bahwa sikap Li Changqing terhadapnya akan berubah setelah dia menemukan teknik jiwa bintang kecil. "Saya hanya tidak tahu apakah itu akan menjadi lebih baik atau lebih buruk." Hanya memikirkannya seperti ini, Li Changqing segera kembali dengan Aling. Kepala desa Sue Tianyun dan Sue Feng mengikuti di belakang. Wajah kecil cantik ahli yang pucat dan transparan,
dan kulitnya menunjukkan warna hitam pekat. Alisnya penuh dengan rasa sakit dan kelelahan, tetapi dia masih bersikeras untuk berjalan sendiri tanpa ditopang. Ketika dia melihat Su Yi, gadis itu memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, "Tetua klan berkata aku baik-baik saja, selama aku istirahat yang baik, aku akan pulih. Jangan khawatir." Su Yi merasa kasihan di dalam hatinya dan berkata kepada Li Changqing, "Kamu bisa membawa yang lain pergi." Li Changqing berkata kalau begitu Aling akan diserahkan kepada Yang Mulia. Su Yi mengangguk. Berlutut. Tiba-tiba, kepala desa Sue Yuntian memberikan minuman ringan. Sue Feng tertegun sejenak dan berkata, "Ayah, apakah Anda meminta saya untuk berlutut?" Ledakan. Sue Yuntian meletakkan telapak tangan di bahu Sue Feng, menekannya untuk berlutut menghadap Su Yi, lututnya terbanting ke tanah, wajahnya penuh rasa sakit dan panik. Tidak peduli seberapa bodohnya dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sebelumnya, Xiaor bingung dan tersapu oleh kemarahan. Itu hampir tidak menguntungkan Yang Mulia. Saya harap Yang Mulia akan murah hati dan memaafkan Xiaor sekali. Sue Tianyun merasa malu dan membungkukkan tangannya kepada Su Yi. Aling mau tidak mau tercengang, bagaimana situasinya? Sue Feng, yang berlutut di tanah, tercengang. Su Yi tidak terkejut, dan berkata, "Aku sama sekali tidak peduli dengan masalah sepele ini. Ayo pergi, jangan ganggu aku lagi." Sue Tianyun mengangguk lagi, dan segera berbalik dengan Sue Feng. Li Changqing juga pergi. "Saudara Xiao, apa yang terjadi?" Alan bingung. Sebelumnya, Su Yi telah memberi tahu gadis itu bahwa namanya adalah Xiao Jian, dan bulan ini, gadis itu memanggilnya Kakak Xiao. Sue Feng menerobos sekarang, ingin merugikanku, tetapi tetua klan menghentikannya. Su Yi menjelaskan dengan hangat, ketika mereka datang untuk meminta maaf sekarang, mereka pasti menyadari kesalahan yang mereka buat. Aling merasa skeptis. Tapi dia terluka terlalu parah, penuh dengan racun ular, dia dalam kesusahan dan kesakitan, dan dia tidak repot-repot bertanya lagi. "Sudah gelap, Kakak Xiao, aku akan membawamu kembali ke kamarmu." Aling berkata, menahan rasa sakit di tubuhnya, melangkah maju, mengambil Su Yi yang sedang duduk di kursi kayu, dan berjalan ke kamar dengan terhuyung-huyung. Su Yi juga tidak berdaya. Gadis itu terluka seperti ini, dan dia terbebani dengan itu, siapapun yang melihatnya akan memarahinya karena tidak manusiawi. Tapi dia tidak bisa menahan diri, itu saja. "Saudara Xiao, ini adalah buah spiritual yang saya petik untuk Anda hari ini di pegunungan. Ini disebut Bailian Jiwie Guo, yang sangat langka. Ini pasti akan membantu Anda." Di dalam kamar, Aling mengeluarkan buah arwah berdaun 9 berwarna merah menyala dari mansetnya yang hanya sebesar kepalan tangan bayi. "Kamu terluka hari ini hanya untuk memetik buah spiritual ini." Su Yi tidak bisa tidak berkata. Aling mengangguk. Hati Su Yi melonjak untuk sementara waktu, dan dia benar-benar ingin menjangkau dan menggosok kepala gadis itu. Dalam sebulan, gadis kecil ini telah membayar terlalu banyak untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dan kebaikannya menyedihkan. "Aling." Su Yi menghentikan gadis itu, "Aku bisa menyelamatkan racun ular di tubuhmu." Aling terkejut, "Kamu?" Su Yi berkata, "Ya, jika tidak, bagaimana tetua klan bisa mengirimmu kembali dengan tenang?" Aling tampak bingung, "Tapi kamu?" Su Yi menyela dengan lembut, "Aku tahu, kamu sedikit bingung, tapi mari kita sembuhkan dulu, oke? Selanjutnya, aku akan mengajarimu teknik rahasia, yang akan kamu anggap serius di hatimu." Su Yi berkata, "Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, katakan saja padaku, dan aku akan membantumu. Selama kamu menguasai teknik rahasia ini, kamu dapat dengan mudah menyelesaikan luka di tubuhmu." Aling mengangguk. Malam akan datang, dan bulan ungu ada di langit. Di kedalaman Gunung Mowu, raungan monster yang familiar terdengar satu demi satu. Di dalam ruangan, lampu seperti kacang, dan cahaya dan bayangan bergoyang. Aling sedang duduk bersila di tanah, bermeditasi, tubuhnya meraung, dan kabut perak seperti bintang muncul di sosok cantiknya. Di satu sisi tempat tidur, Su Yi mengangguk diam-diam. Dalam 7 hari, dengan basis kultivasi Aling Spirit Will Realm,
racun ular di tubuhnya harus benar-benar disempurnakan. Malam yang sama. Desa Kaoshi, di rumah Li Changqing. Tetua klan, bisakah kamu memberitahu apa asal-usul Xiao Jian? Patriark Sue Tianyun mau tidak mau bertanya. Li Changqing terdiam sejenak, lalu berkata, saya tidak tahu, saya hanya bisa memberitahu Anda, itu adalah keberadaan yang tak terduga. Pada akhirnya, Li Changqing ragu-ragu. Dan apa? Sue Tianyun mendesak. Bukan apa-apa. Li Changqing menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya memiliki beberapa spekulasi tentang beberapa hal. Ketika saya mengetahuinya, saya akan memberitahu Anda. Sue Tianyun tiba-tiba berkata dengan marah, aku tertarik. Tidak apa-apa, aku juga harus pergi. Setelah semua, dia bangkit dan pergi. Li Changqing duduk di sana sendirian, tenggelam dalam pikirannya, ekspresinya berkedip dalam cahaya lampu. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan bergumam dalam hatinya, lalu Xiao Jian. Mengapa dia tahu tentang teknik jiwa Xiao Xing? Mungkinkah dia juga memiliki darah klan Yi yang mengalir melalui dia? 5 hari kemudian, cedera Aling telah sembuh total. Kejadian ini menimbulkan sensasi di desa Kaoshi, dan orang-orang senang dengan Aling. Dan Aling hanya mengatakan bahwa itu adalah tetua klan yang menyelamatkan hidupnya, dan dia pasti akan membalas tetua klan dengan baik di masa depan. Adapun peran Suyi, dia tidak menyebutkan sepatah kata pun. Ini tentu saja merupakan inspirasi dari Suyi. Bagaimanapun, dia adalah orang luar, dan sekarang dia tidak memiliki kekuatan, begitu beberapa tempat khusus diekspos, itu pasti akan menarik perhatian. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan masalah. Pada hari ini, Suyi menyipitkan mata dan berjemur di bawah sinar matahari di halaman seperti sebelumnya, seperti seorang lelaki tua di usia senja, posturnya luar biasa tenang. Sue Feng ada di sini. Dia meletakkan sepanci anggur di samping Suyi dan berkata sambil tersenyum, aku di sini untuk mengunjungimu, teko anggur ini mewakili sedikit hatiku. Suyi melirik Sue Feng dan berkata, sepertinya kamu sangat bahagia. Sue Feng tersenyum dan berkata, kamu akan tahu nanti. Setelah selesai, dia berbalik. Menonton Sue Feng pergi, Suyi sedikit mengernyit. Anak ini sedikit tidak normal. Segera, Suyi berhenti memikirkannya. Seorang pria yang baru saja menginjakkan kaki di jalan yang sangat dalam, tidak layak untuk dipedulikan. Malam itu seperti tinta, dan bulan ungu menggantung tinggi. Suyi, yang sedang menginstruksikan Aling untuk berlatih di dalam ruangan, tiba-tiba mendengar suara yang membosankan dan menggelegar. Segera setelah itu, tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan rumah-rumah berguncang hebat. Mata Suyi berbalik, dan melalui jendela yang terbuka, dia melihat pemandangan yang aneh dan menggetarkan hati. Di luar jendela, malam sudah gelap. Bulan purnama ungu menggantung tinggi, seperti sebelumnya. Tapi di Gunung Mou malam ini, sebuah perubahan terjadi. Energi pedang berdarah naik dari kedalaman Gunung Mou, menembus awan di langit, dan dengan panik menelan cahaya bulan yang ditaburi oleh putaran bulan ungu api ajaib itu. Energi pedang menyebar melalui langit, dan cahaya pedang berwarna darah yang memancar darinya menyebar seperti air pasang. Monster yang tidak aktif di Gunung Mou tampaknya ketakutan saat ini, dan mereka semua melarikan diri. Ledakan. Tanah di pegunungan bergetar, dan auman binatang mengguncang langit. Beberapa burung raksasa yang tidak menyenangkan mengepakkan sayap mereka dan mencoba melarikan diri dari Gunung Mou, tetapi di tengah jalan, mereka diselimuti oleh cahaya pedang berwarna darah yang menakutkan itu. Adegan serupa terus dipentaskan di kedalaman Gunung Mou. Dan semua ini juga membuat aura pedang berdarah sangat menakutkan dan aneh. Penduduk desa di desa Kaoshi terkejut dan berjalan keluar dari rumah mereka satu demi satu. Energi pedang berwarna darah misterius itu muncul lagi. Saya tidak tahu apa asalnya, dan mengapa sesekali, itu akan muncul di malam hari, menembus langit, dan menelan cahaya bulan. Banyak penduduk desa yang jantungnya berdebar-debar. Mereka telah melihat pemandangan yang begitu aneh berkali-kali dalam beberapa tahun terakhir. Tapi setiap kali saya melihatnya, saya masih merasa ngeri dan ngeri. Namun, bagi kami, ini adalah hal yang hebat.
Kepala Desa Sue Tianyun berkata dengan penuh harap, besok pagi, kita akan pergi ke gunung bersama-sama, dan kita pasti akan dapat mengambil mayat banyak monster. Berbicara tentang masalah ini, mata banyak orang cerah, dan mereka bersiap. Setiap kali perubahan drastis seperti itu terjadi, sejumlah besar monster menakutkan akan mati di Gunung Mowu. Beberapa monster dihancurkan. Tetapi ada juga banyak monster yang ketakutan sampai mati, dan tubuh mereka tetap utuh. Bagi penduduk desa Kaoshi, ini tidak diragukan lagi merupakan rejeki nomplok dari langit. Selama Anda memasuki gunung besok, Anda dapat mengambilnya tanpa biaya. Jangan terlalu senang. Tetua klan Li Changqing menghela nafas, apakah kamu lupa bahwa setiap kali perubahan drastis seperti itu terjadi, akan ada banyak orang kuat dari kekuatan besar yang akan tertarik. Selama mereka memasuki Gunung Mowu, bagaimana kita bisa makan daging? Kata-kata ini membuat banyak penduduk desa terlihat murung. Memang begitu. Hal serupa telah terjadi lebih dari sekali dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, beberapa orang luar sangat ganas, menyapu harta karun di Gunung Mowu, dan bahkan membobol desa mereka untuk menyapu. Jika Anda berani menyembunyikan harta karun, begitu ditemukan, Anda akan dibunuh di tempat. Tahun lalu, seorang anak di desa menyembunyikan batu yang dia ambil dari Gunung Mowu hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk ditemukan oleh iblis yang masuk ke desa dan langsung membunuh anak berusia 7 atau 8 tahun. Kejadian ini membuat semua orang di desa Kaoshi sedih dan marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Karena iblis abadi terlalu kuat, dia adalah pria besar dari kota Huoding, yang dikenal sebagai Ling Vision Immortal, yang memanggil angin dan memanggil hujan, dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Di depan Ling Vision Immortal, semua orang di desa Kaoshi tidak berbeda dengan semut kecil. Ngomong-ngomong, kalau kita pergi ke gunung besok, semua orang harus menuruti perintahku. Yang lain makan daging, dan kita bisa minum sup. Li Changqing berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang mengangguk. Di kejauhan, Gunung Mowu masih bergetar, dan gerakannya sangat keras, dan raungan binatang yang melengking menghancurkan bumi. Energi pedang berwarna darah dimasukkan ke langit, dan cahaya pedang itu seperti semburan berwarna darah, menenggelamkan seluruh Gunung Mowu. Cahaya bulan ungu yang mengepul seperti air terjun, terus-menerus ditelan oleh energi pedang berwarna darah. Di luar desa Kaoshi, sosok halus dan kuat terbang, dan ada seseorang di punggungnya. Itu adalah Aling dan Suyi. Saudara Xiao, apakah kamu yakin tidak akan berbahaya bagi kita untuk memasuki gunung sekarang? Di perjalanan, Aling sedikit gugup. Ketika dia berada di rumah sebelumnya, dia berbicara dengan Suyi tentang perubahan di Gunung Mowu. Dia telah merencanakan untuk pergi ke gunung besok untuk melihat apakah dia bisa mengumpulkan ramuan langka untuk menyembuhkan Suyi. Saya tidak pernah memikirkannya, tetapi Suyi berkata, saya ingin pergi ke Gunung Mowu malam ini. Hal ini membuat Aling sangat terkejut. Tapi Suyi mengatakan bahwa sekarang, tidak hanya tidak akan ada kecelakaan saat memasuki Gunung Mowu, tetapi juga akan ada beberapa peluang, jika terlambat, itu akan hilang. Aling awalnya berencana untuk membujuk Suyi lagi, tetapi pada akhirnya dia tidak dapat membujuknya, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menemani Suyi melalui pertemuan ini secara langsung. Jangan khawatir, dengan energi pedang itu, tidak ada yang bisa menyakitimu atau aku. Suyi mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan, energi pedang berwarna darah di gunung yang dalam sangat luas dan tebal, lurus seperti pilar optimisme, dengan kekuatan yang tak terukur. Kenapa? Aling bingung. Hanya dengan melihat pedang Ki itu membuat orang ketakutan dan putus asa, bahkan monster ganas di pegunungan itu ketakutan, bagaimana mungkin mereka tidak menyakiti orang? Kamu akan tahu kapan itu tiba. Suyi tersenyum, matanya halus. Ketika dia melihat energi pedang berwarna darah itu, dia menjadi semakin yakin bahwa generasi keempat Yi Daoxuan mengirim dirinya ke tempat ini, pasti ada makna yang dalam. Sangat disayangkan bahwa meskipun dia mewarisi ingatan dan pengalaman Yi Daoxuan, tetapi karena cedera serius, dia tidak memiliki kekuatan di tubuhnya, dan tidak ada cara untuk menemukan jawaban dalam ingatan Yi Daoxuan saat ini. Jika tidak
Tidak perlu menebak sama sekali untuk mengetahui mengapa Yi Daoxuan mengirim dirinya ke alam Changlan ini, dan mengapa dia bertemu Aling di Gunung Mou ini lagi. Cepat, kamu tidak perlu terlalu berhati-hati, terbang saja menuju Gunung Mou dengan seluruh kekuatanmu. Dalam perjalanan, Su Yi memperhatikan bahwa ketika gadis itu dalam perjalanan, dia cukup berhati-hati, kulitnya yang lembut dan halus tegang karena ketegangannya, dan dia tidak bisa menahan tawa. Dengan diri Anda di sisi Anda, mengapa khawatir? Memang benar kalau sekarang aku sia-sia, tapi bahkan jika para dewa datang, mereka tidak bisa mengancamku. Aling tertegun, Kakak Xiao, jika kamu tidak bertindak hati-hati, apa yang akan kamu lakukan jika sesuatu terjadi? Ketika mereka berbicara, mereka telah memasuki pinggiran Gunung Mou. Ledakan. Seekor burung ganas cian besar menyapu dari kejauhan, memunculkan kabut yang mengerikan. Ini membuat kulit kepala Aling mati rasa, dan tanpa sadar ingin mundur. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang berwarna darah diselimuti seperti air pasang, dan burung galak biru itu menjerit putus asa, dan tubuhnya runtuh, berubah menjadi hujan darah. Adegan berdarah ini membuat Aling tercengang. Tidak ada. Su Yi berkata dengan lembut, energi pedang dewa itu seperti formasi terlarang, yang dirancang untuk menahan monster di pegunungan. Adapun kita itu tidak akan terpengaruh. Aling menarik napas dalam-dalam, menekan keterkejutan di hatinya, dan berkata, Kakak Xiao, kalau begitu aku akan menemanimu jalan-jalan. Mengatakan itu, gadis itu melompat dan berjalan menuju gunung. Sepanjang jalan, batu-batu besar di pegunungan runtuh, gunung dan hutan dihancurkan, dan ada binatang buas dan burung buas yang melarikan diri dengan tergesa-gesa. Tapi selama itu tersapu oleh cahaya pedang berdarah itu, tidak peduli seberapa menakutkan monster itu, mereka akan mati di tempat. Aling bahkan melihat bahwa beberapa monster yang sebanding dengan Realm King Realm sebenarnya ditakuti sampai mati oleh yang hidup. Di sisi lain, meskipun dia tampaknya sangat berbahaya, dia hampir diserang oleh monster berkali-kali, tetapi setiap kali energi pedang berwarna darah akan muncul pada saat yang kritis, membunuh monster di tempat. Ini tampaknya luar biasa. Apa yang lebih luar biasa adalah bahwa cahaya pedang berwarna darah tampaknya memiliki spiritualitas, dan dari awal hingga akhir, itu tidak pernah menyakitinya atau Kakak Xiao di punggungnya. Luar biasa juga. Alan bergumam. Saya hanya merasa bahwa apa yang saya lihat hari ini adalah pembuka mata, dan kognisinya terpengaruh. Kakak Xiao, aku akhirnya percaya apa yang kamu katakan sekarang. Aling penuh energi, dengan mata yang cerah, jika saya menceritakan rahasia ini kepada para tetua di desa, mereka pasti akan sangat senang, karena tidak perlu menunggu sampai fajar, dan manfaatkan malam yang akan datang. Ke Gunung Mou untuk membersihkan mayat monster. Tidak. Su Yi berkata, rahasia ini tidak boleh diungkapkan. Mengapa? Alan bingung. Su Yi terdiam beberapa saat dan berkata, hanya kamu dan aku yang bisa datang ke tempat ini. Jika orang lain datang, mereka pasti akan mati. Ling. Su Yi berkata aku akan memberitahumu rahasianya di masa depan. Kamu hanya perlu ingat bahwa tidak ada yang bisa memberitahu kami tentang kunjungan kami ke Gunung Mou malam ini, mengerti? Aling bingung, tetapi dia tidak bodoh, menyadari bahwa semuanya tidak normal malam ini, pasti ada misteri. Pada akhirnya, gadis itu mengangguk dan berkata, Kakak Xiao, aku percaya padamu. Su Yi tertawa. Di kejauhan, sebuah gunung yang curam tiba-tiba runtuh dan pecah, dan di antara bebatuan jatuh, sebuah pohon kecil dengan kilau perak yang menyilaukan juga tumbang. Pohon kecil itu sangat misterius, jelas merupakan ramuan yang luar biasa. Mata Aling berbinar dan hendak mengambilnya, tetapi dihentikan oleh Su Yi. Ini hanya obat roh pada tingkat raja kerajaan, jangan khawatir tentang itu, mari kita lanjutkan ke kedalaman Gunung Mou untuk mendekati energi pedang berwarna darah itu. Su Yi memerintahkan. Ramuan tingkat raja kerajaan, tidak bisa masuk ke mata Kakak Xiao. Aling tidak bisa membantu tetapi berkata. Dia benar-benar enggan. Perlu dicatat bahwa dia hanya berada di alam roda roh, dan belum menginjakkan kaki di jalur Dao mendalam, dan alam Raja Realem lebih tinggi dari jalur Dao mendalam.
Belum lagi dia, di mata tetua klan dan kepala desa, ramuan raja kerajaan sudah merupakan peluang besar. Bukannya aku tidak bisa menatap mataku, tapi ada lebih banyak harta bagus di kedalaman Gunung Mou. Su Yi menjelaskan dengan sabar, tanpa ketidaksabaran, kita harus mencoba menemukan harta karun sebanyak mungkin sebelum energi pedang dewa itu menghilang, kan? Iya, aku mendengarkan kakak Xiao. Aling melirik pohon perak kecil itu dengan menyesal, dan kemudian terus menyapu ke arah kedalaman gunung. Sepanjang jalan, dia menemukan banyak hal baik yang tidak akan pernah dia bayangkan. Ada mayat monster yang diselimuti harta, dan ada berbagai obat mujarab yang tersebar di reruntuhan. Ini membuat gadis itu sangat bersemangat, dan dia ingin berhenti dan mengumpulkan harta beberapa kali. Tapi mereka semua dihentikan oleh Su Yi. Ini membuat Aling tidak bisa membayangkan harta macam apa yang ada di mata kakak Xiao untuk benar-benar membuatnya peduli. Setelah setengah jam, akhirnya, mereka mencapai kedalaman Gunung Mou dan lebih dekat dengan energi pedang berdarah. Saudara Xiao, saya belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Ketika saya masih sangat muda, tetua klan mengatakan bahwa ini adalah area terlarang, bahkan jika seorang abadi yang kuat telah datang, dan tidak ada jalan kembali, apakah Anda yakin ingin melanjutkan? Pada saat ini, wajah kecil Aling penuh dengan ekspresi serius. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.